Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di intimasi worship. Haleluya, pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita buka hati untuk menyembah Bapa di surga. Sebab Bapa ada untuk setiap kita. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Glory. Sebagaimana ku ada, berdiri di hadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Glory, ku ada sebagaimana berdiri menghadap tahta-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku
setiamu Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah dalam kami. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memberkati setiap kami, Allah memberkati worshiper. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Sungguh besar di atas segalanya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Seringkali kami seperti sungai yang merindukan-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu, kami kau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sebut nama Yesus, panggil nama Yesus. Jesus, Jesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus.
nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Yesus segalanya bagi kami, segalanya bagi tim kami Bapa, segalanya bagi intimasi worship Jesus. Kami memuji-Mu, memuliakan, kami tinggikan nama-Mu Jesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Yesus Tuhan, glory. Sembah Engkau yang hidup, Bapa. Praise the Lord. Shalom saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari kami melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, yang bukan cuma sekedar mampu kami dengar, tetapi mampu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang benar-benar terjadi hari-hari ini. Judul dari renungan saya, tidak tahu berterima kasih. Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Hari-hari ini akrab dengan kita melihat bagaimana manusia-manusia di akhir zaman menjadi manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih. Nah, bagi semua jemaat yang sedang menonton intimasi worship hari ini,
kita akan melihat 3 area utama kepada siapa kita harus berterima kasih. Yang pertama jelas kita berterima kasih kepada Tuhan. Pernahkah saudara waktu saudara di dalam saat yang intim dengan Tuhan, yang saudara datang dan berdoa, pernahkah saudara cuma datang dan berkata, terima kasih Tuhan. Saudara menangis dan tidak banyak bicara, saudara cuma mengeluarkan air mata dan berkata, thank you Jesus. Kadang-kadang dalam doa-doa kita yang kita lakukan lebih banyak permintaan, lebih banyak komplain, lebih banyak mempertanyakan, lebih banyak kita mengatakan keluhan-keluhan kita. Jarang kita datang di hadapan Tuhan hanya mau berkata, terima kasih Tuhan. Saudara, kalau kita boleh ada hari-hari ini, itu bukan karena kita sakti, karena kita udah divaksin, karena kita sudah minum vitamin, tetapi cuman satu. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, hanya karena kebaikan Tuhan. Yang pertama saudara, jangan pernah lupakan. Buka mata saudara setiap hari, dan datang dalam hadirat Tuhan lewat doa saudara secara pribadi dan berkata, terima kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun yang mestinya kita pikir kita mampu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, kepada siapa kita harus berterima kasih? Yang pertama, latih diri kita untuk dalam setiap hari kita bangun, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berterima kasih kepada orang tua. Mari saudara, kalau kita masih punya orang tua, kalau orang tua kita masih ada, percuma kalau orang tua kita sudah nggak ada terus kita kirim apel, kirim makanan kesukaannya ke kuburan, percuma saudara. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan, kalau orang tua kita masih ada, sering-seringlah saudara untuk telepon, untuk menghubungi mereka. Kalau mereka ada tinggal serumah dengan kita, saudara, mumpung tangan mereka masih hangat, mumpung tubuh mereka masih hangat, peluk mereka dan katakan, makasih Ma, makasih Pa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saudara, saya sering melihat betapa anak-anak memperlakukan orang tua. Ketika orang tua, ya biasa kalau sudah tua terlalu banyak bertanya, terlalu banyak merasa diri mereka lebih berpengalaman dari anak-anak, dan anak-anak mulai merasa capek. Dan Ma, diem bisa nggak Ma? Pa, bisa diem nggak sih? Saudara, kadang-kadang saya merasa bahwa, waduh, hal-hal yang seperti ini, kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, kalau masih ada kesempatan, kalau saudara tidak tinggal satu kota dengan orang tua, sering-seringlah untuk telepon mereka. Walaupun cuma sekedar berkata, Mama, Papa, I love you. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya berkat, sisihkan berkat, berkati mereka saudara. Dan yang ketiga, yang kedua tadi itu orang tua. Kalau saudara sudah tidak punya orang tua secara kandung, saudara masih punya orang tua rohani, bapak gembala saudara, kakak rohani saudara, orang-orang yang mensupport saudara supaya sampai saudara ada sampai hari ini. Kepada orang-orang seperti itulah saudara berterima kasih. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang paling tingkat tinggi. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Saudara, berterima kasih kepada Tuhan itu luar biasa. Berterima kasih kepada orang tua, kepada orang-orang yang punya kebaikan hati yang membawa kita sampai saat ini, itu hal yang luar biasa. Tetapi hal yang tanda kutip benar-benar kita harus usahakan kita kerjakan adalah berterima kasihlah kepada orang yang kita anggap pernah melukai hati kita. Tahu nggak saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membawa kita sampai hari ini. Saudara, pada waktu saudara dalam keadaan terluka, saudara mengalami kemarahan dan saudara malas untuk berhubungan dengan orang itu. Tetapi ketika saudara sudah selesai dengan hidup saudara sudah masuk pada fase saudara bisa mengampuni. Tahu nggak saudara bahwa orang-orang itu sengaja Tuhan pakai untuk membuat kita ada sampai hari-hari ini. Saudara lihat bagaimana prosesnya Yusuf. Waktu dia mampu melupakan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya saudara. Dia cuma bilang begini, kalian mereka-rekakan kejahatan, tetapi apa yang kalian rekakan itu dipakai Tuhan untuk membawa Yusuf pada posisi orang nomor 2.
di Mesir. Saudara, kalau saya boleh ingat, kalau saya boleh menceritakan apa yang saya alami, hari-hari ini saya dan suami saya sedang berterima kasih kepada masa-masa sulit yang kami lewati beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu. Dulu pada masa 6 dan 7 tahun yang lalu, kami tidak bisa melihat bahwa orang-orang itu baik dalam kehidupan kami. Kami berkata bahwa orang-orang ini mencelakai kami, orang-orang ini memfitnah kami. Tetapi hari-hari ini kami bisa melihat bahwa dengan adanya orang itu, kami bisa sampai pada tahap ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk berterima kasih kepada orang-orang yang kelihatannya sedang dalam keadaan yang tidak patut untuk kita berterima kasih. Sebab saudara, setiap rancangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Percaya nggak saudara? Saudara semakin kuat hari-hari ini bukan karena saudara minum vitamin, bukan karena saudara sudah diimunisasi, bukan, tetapi lewat persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan, dan saudara datang ke alamat yang tepat di hadirat Tuhan seperti pagi hari ini. Saudara memuji dan menyembah Tuhan, dan saudara mendapat kekuatan dan baru, dan dengan kemampuan dari Tuhan itu membuat saudara bisa mengampuni orang lain. Dan ketika saudara mengampuni orang lain, saudara melihat ada buah-buah hal yang manis yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hidupmu yang dulunya pahit, hidupnya yang dulu gampang mengumpat orang lain, gampang marah kepada orang lain, tetapi dalam hadirat Tuhan saudara akan diubahkan sehari demi sehari, sehingga membuat saudara bisa melihat, Tuhan, ternyata yang saya lewati ini adalah cara Tuhan untuk membawa saya melihat kebaikan yang saya terima hari ini. 3 hal yang harus kita tidak boleh lupakan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi manusia akhir zaman, manusia yang tidak tahu berterima kasih. Yang pertama, jangan lupa berterima kasih pada Tuhan. Bangun hidupmu dalam intimacy worship. Usahakan setiap hari paling sedikit saudara dengar 1 firman, 1 khotbah, dan saudara renungkan firman Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan paling sedikit adalah cara saudara berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa besar dalam kehidupan saudara. Orang tua saudara, pendeta saudara, teman-teman pelayanan saudara. Dan yang ketiga, berterima kasih kepada orang-orang yang dulunya saudara pikir mencelakai hidup saudara, tetapi ternyata itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membuat saudara kuat sampai hari ini. Firman ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini, jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa ketika hati kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ketika hati kami tiap hari intim bersamamu Bapa, kami mau hidup kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kami mau angkat tangan kami terus dan berkata thank you Jesus. Dan kami mau terus bangun hubungan intim kami, terus bersama dengan Engkau. Bapa, ajarkan kami juga Tuhan untuk tahu berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, kepada orang tua kami, orang tua rohani kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang Tuhan pakai sebagai pahlawan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ketika hidup kami tiap hari diperbaharui dalam Engkau, kami juga mampu berterima kasih kepada orang-orang yang dulu kelihatannya Tuhan pakai, Tuhan izinkan untuk memproses hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat mereka kami bisa belajar banyak tentang kasih Kristus yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.